Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat ya dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, kita masih ya diberi waktu untuk ya terus melanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau, dan kita mengharapkan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, kita ya mulai lagi pelajarannya hari ini ya. Apa kabarnya anak-anak ustazah sekalian? Semoga selalu keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak ustazah ingin kembali mengaktifkan kehadiran anak-anak ustazah sekalian ya. Japri ustazah yang menandakan anak ustazah menyimak pembelajaran ustazah ya. Japri ustazah yang menandakan anak-anak menyimak pelajaran ustazah. Japri yang menandakan nama lengkap dan hadir ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Japri ustazah menyatakan kehadiran. Baik, ya sambil menunggu ya, yang sudah kita bisa lihat pembelajaran kita. Ya, minggu lalu kita sudah masuk pada materi atletik, yaitu jalan cepat sudah ya. Perbedaan jalan dan lari itu apa? Anak-anak ustazah rasa sudah paham karena sudah ustazah jelaskan minggu lalu. Kemudian kita sudah masuk pada materi lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini juga sudah ya. Nah, ada kalanya mungkin sedikit kita ulang. Lari jarak pendek ya adalah disebut juga dengan lari sprint ya anak-anak ustazah. Berapa jarak ukuran lari jarak pendek? Ada yang tahu? Ya? Ada yang masih ingat anak-anak ustazah waktu pembelajaran di SMP lari jarak pendek? Ya, ukuran lari jarak pendek itu ada berapa saja? 100 meter, 200 meter dan 400 meter ya. Nah, itu dia anak-anak ustazah ya. Jangan lupa ya. Lari jarak pendek itu adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Nah, jika tadi jaraknya adalah 100 meter, maka lari dengan kecepatan penuh sepanjang 100 meter hingga pada garis finish ya. Nah, jadi lari jarak pendek ini banyak dimanfaatkan untuk mengurangi waktu tempuh ya anak-anak ustazah. Nah, kita juga sudah pernah mempelajari ini sewaktu di SMP dan kita juga sudah sering mempraktekannya ya, mengingat lapangan kita juga yang tidak begitu luas dan tidak begitu luas dan panjang ya. Jadi kita memungkinkan untuk praktek lari jarak pendek ini. Nah, adapun start yang digunakan ya, keterampilan start pada lari jarak pendek ini apa? Menggunakan start jongkok dengan ya terdiri dari, nah di sini ada 3 aba-aba ya anak ustazah, dan ini juga tentunya anak ustazah sudah ingat ya. Sudah ingat atau ya masih ingat terus dan tidak boleh dilupakan ya. Aba-abanya mudah ya. Aba-aba bersedia, aba-aba siap, aba-aba ya. Nah, aba-aba ini ya, ketika aba-aba bersedia, anak-anak ustazah juga harus ya
bisa memahami bagaimana posisi badan, kaki, lengan kita ya. Kemudian begitu juga dengan aba-aba siap dan aba-aba ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan teknik gerakan kaki lari jarak pendek, bagaimana kakinya. Nah, di situ ada 4 poin. Kemudian bagaimana teknik gerakan ayunan lengan. Kemudian di situ ada 2 poin. Kemudian teknik posisi badan. Nah, di situ ada dijabarkan 3 poin. Begitu juga teknik finish lari jarak pendek. Nah, ini penting ya anak-anak ustazah, nanti ini diringkas ya. Nah, dari yang pengertian lari jarak pendek, ukuran lari jarak pendek, kemudian keterampilan start lari jarak pendek, serta teknik-teknik gerakannya yang 1, 2, 3, 4, 5 poin ini. Nah, ini anak ustazah ringkaskan ke buku catatan. Nah, ini yang paling penting ya. Ini garis besar yang paling penting untuk lari jarak pendek. Nah, ingat bentar lagi kita mungkin akan ujian PTS bulan depan ya, nanti tunggu kapan pemberitahuan selanjutnya. Jadi ustazah berharap ya catatan anak ustazah dilengkapi agar mudah anak ustazah membaca-bacanya kembali ya. Karena buku ini kan sudah ustazah share di grup ya, buku PDF ini, jadi anak ustazah bisa ringkaskan ya di buku catatannya secara garis besar saja. Baik, selanjutnya juga variasi dan kombinasi. Nah, di sini juga ya ada di sini dijelaskan variasi dan kombinasi gerak lari jogging. Nah, ini jogging ya. Di sini ada tahap persiapan pelaksanaan. Nah, ini anak ustazah baca saja ya. Ini minggu lalu sudah ya. Dibaca saja, dipahami bagaimana tekniknya, gerakan lari cepat dengan langkah kaki lebar, persiapan pelaksanaannya apa. Kemudian gerakan reaksi cepat start dari posisi duduk, anak ustazah juga. Nah, ini kan sudah ustazah juga minggu lalu ya, kita ulang sedikit-sedikit saja ya. Nah, kemudian gerakan reaksi cepat start dari posisi telungkup. Nah, ini juga ya anak-anak ustazah baca saja ya, baca diulang. Kemudian ada lagi gerakan start dari jongkok dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, itu bagaimana posisinya. Nah, ini adalah awal kali untuk memulai start ya lari jarak pendek ya. Nah, begitu. Nah, ini seterusnya ya seperti itu. Nah, baik anak ustazah, minggu lalu juga kita sudah sampai pada tolak peluru ya. Nah, anak ustazah ingat berapa berat tolak peluru yang minggu lalu ustazah sampaikan? Ada yang ingat? Ya, ustazah berharap ingat ya, itu penting. Nah, di sini pada konsep tolak peluru ada cara memegang peluru, awalan, tolakan, gerak, ikutan. Nah, minggu lalu sudah sampai pada, kalau tidak salah, tolakan ya. Hampir sudah selesai ini kita tolak peluru, tapi kita ulang sedikit lagi ya, sedikit. Nah, gerakan tolak peluru. Tolak peluru untuk putra berapa beratnya? 7,25 gram ya. 7 kilo seperempat ya gram. Nah, seperti itu ya. Jika pada perempuan berapa? 4 kilo yaitu wadah wanita. Nah, di sini juga yang garis besar dalam keterampilan tolak peluru itu yang pertama teknik dasar memegang. Teknik dasar memegang di sini ada A, B, C, ada 3 ya nak. Ya, teknik dasar memegang tolak peluru ini garis besarnya ya, dan ini tidak sulit untuk dipahami dan dihafal ya. Anak tahu nanti ustazah tanya dalam soal ujian ya. Jadi semua tangan telapak tangan dilebarkan, jari-jari dilebarkan, peluru diletakkan pada telapak tangan dan dipegang oleh jari-jari tangan ya. Kemudian peluru diletakkan di atas jari telunjuk. Mana jari telunjuk? Anak ustazah bisa sambil membayangkan ya. Kemudian memperagakan lengan tangannya ya, telapak tangannya dilebarkan semua ya. Jari telunjuk ibaratnya anak ustazah ini sedang memegang tolak peluru ya, tangannya. Jari tengah dan jari manis, sedangkan ibu jari dan jari kelingking menahan peluru di samping. Nah, anak ustazah coba peragakan
tangan ini anak ustazah ya, peragakan di rumah ya, bentuk memegang peluru ini. Ini adalah cara 1 2 3 ya. Nah, yang jarinya kecil ya, afwan, yang jarinya mungkin tidak begitu besar lebar ya, imut-imut ya, atau kecil ya. Jadi bisa gunakan cara memegang seperti ini. Jika tidak bisa semuanya dicengkram ya gimana enaknya ya. Tidak usah semua dilebarkan ya. Atau gimana anak ustazah bisa nyaman memegangnya dengan posisi seperti ini, bisa silahkan ya. Nah, ini biasanya tangan yang telapak tangannya dan jari-jarinya panjang ya, lebar panjang. Nah, jadi dia bisa mencengkram semuanya ya, hampir separuh tolak peluru ini ya. Nah, baik, peluru diletakkan di atas jari-jari sedangkan ibu jari sebagai penahan. Nah, ini penahan. Ibu jari dan jari telunjuk itu sebenarnya sebagai penahan. Nah, ini penting ya nak. Itu anak-anak ustazah hafalkan. Kemudian yang kedua, teknik dasar menolak peluru gaya belakang. Nah, jadi menolak peluru itu nak, nanti sini ini juga sudah minggu lalu, itu ada 2 cara, ada gaya belakang dan gaya menyamping. Jika gaya belakang berarti kita membelakangi arah tolakan, ya kan? Jika gaya menyamping berarti kita menyampingi arah tolakan. Nah, ini sikap awal membelakangi sektor lemparan, ya kan? Nah, ini membelakangi sikap awalnya. Teknik awalan, tolakan dan gerak ikutan, ya. Nah, seperti ini. Anak-anak ustazah praktekkan di rumah. Ada yang sudah mempraktekannya? Ya, anak ustazah ambil saja bola-bola kecil yang ya bisa digenggam oleh telapak tangan dan jari-jari anak ustazah ya. Praktekkan gerakan ini, gerakan membelakang dan ya gerakan menyamping. Di sini disebutkan gerakan belakang saja dulu. Ya, jadi yang dipraktekkan gerakan belakang. Nah, ya, dengan membaca teknik-teknik ini seperti posisi awal, gerakan, akhir gerakan. Nah, baik, selanjutnya ada variasi dan kombinasi teknik dasar. Menolak peluru setinggi dan sejauhnya melewati atas net dan tali. Nah, ini adalah latihan-latihan juga ya nak. Ini latihan ya. Apa gunanya berlatih menggunakan net atau tali? Supaya tolakannya jauh ke depan atas ya. Jadi menolak peluru itu bukan ke bawah jatuhnya ya. Bukan tangannya itu tangan kita itu ketika kita menolak peluru, tangan kita itu bukan ke bawah tapi lurus ke atas ya, lurus ke depan atas. Nah, seperti itu. Jika ada yang menolaknya ke bawah, itu pasti tolakannya pendek ya. Sementara tujuan tolak peluru itu adalah menolak sejauh-jauhnya. Karena siapa yang paling jauh tolakannya, dialah pemenangnya. Nah, jika dalam perlombaan tolak peluru seperti itu nak ya, kemudian tekniknya benar ya. Nah, kemudian menolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Nah, ini menolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Ya, jika tadi membelakangi yang pertama, ini menghadap arah tolakan. Nah, ini juga anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah. Ya. Menghadap arah tolakan ya, berdiri posisi kaki selebar bahu menghadap arah tolakan. Bola dipegang di atas pundak dengan satu kaki. Nah, ini dia. Nah, ini tolak pelurunya besar ya nak, tapi ini karena gambar ya. Nah, pelaksananya bagaimana? Lakukan gerak melangkah 1 kali ke depan menggunakan kaki kiri hingga bahu kiri mengarah tolakan. Nah, seperti ini dia. Nah, ini posisi kakinya. Berarti ini kaki apa ini? Kaki kiri di depan. Ini kaki kanannya di belakang. Ya. Nah, begini dia posisinya.
Dorong bola dengan tangan kanan ke depan atas ke arah teman bersamaan putaran badan ke arah kiri kurang lebih 90 derajat. Nah, ini bola ini ya. Bola besar. Tapi jika ada bola yang sebesar tolak peluru, anak ustazah mungkin lebih mudah menggenggamnya, ya. Kemudian yang ketiga, menolak bola peluru dari sikap membelakangi arah tolakan. Nah, jadi ternyata anak ustazah ada 3 tekniknya ya. Yang pertama tadi sikap membelakangi arah tolakan, yang kedua sikap menghadap arah tolakan, yang ketiga sikap membelakangi. Nah, menyamping tidak ada ya. Nah, menyamping ini sepertinya sama dengan sikap hampir sama dengan sikap menghadap arah tolakannya. Nah, kita lihat dulu di sini. Persiapan berdiri membelakangi arah menolak bola. Bola dipegang di atas pundak dengan tangan kanan, kaki kiri ke belakang lurus. Jadi ketika ustazah menjelaskan ini, anak ustazah bisa berdiri, mengambil posisi ya, siap-siap mengambil posisi dengan menolak peluru dari sikap membelakangi. Coba anak ustazah di rumah ya, ikutin teknik ini. Persiapan berdiri membelakangi arah tolakan ya, berarti kita membelakangi arah tolakan. Ibaratnya anak ustazah sudah memegang tolak peluru ini ya. Kemudian membelakangi arah tolakan. Ini tolak pelurunya anak ustazah letak di atas bahu. Ya, baik anak ustazah. Anak ustazah bisa memahami dengan kata-kata sendiri bagaimana cara memegang dan meletakkan tolak peluru. Tadi kan telapak tangannya sudah dilebarkan semua. Kemudian ibarat seperti mencengkram, jari-jarinya juga dilebarkan. Anggaplah anak ustazah sekarang ini sedang memegang tolak peluru, kemudian meletakkannya di atas bahu, iya kan? Di atas bahu menempel pada leher. Coba anak ustazah peragakan, di atas bahu menempel pada leher. Ingat ya, ini kan telapak tangan kita ini arah jarinya tidak membelakangi arah lemparan, salah. Tapi menghadap arah sektor lemparan ya. Jadi tolak peluru dipegang, diletakkan di atas bahu, menempel pada leher, di mana telapak tangan kita ini, tolak peluru ini menghadap arah lemparan. Jadi jangan jari-jarinya itu membelakangi punggung tangannya itu membelakangi arah lemparan. Paham ya maksud ustazah ya? Tapi menghadap arah lemparan ya. Diletakkan di atas bahu, melekat di atas melekat ke arah leher ya. Nah, itu sudah cara memegang. Ambil posisi membelakangi arah tolakan anak ustazah ya, yang di rumah ambil posisi membelakangi arah tolakan. Ya, kita lihat ya. Kemudian pelaksanaannya, kaki kiri ke belakang lurus. Coba lihat ini ya. Anak ustazah sekalian bisa memperagakannya di rumah. Kaki apa tadi? Kaki kiri ke belakang lurus. Putar pinggang ke arah kiri 180 derajat. Nah, kaki kiri ke belakang lurus. Nah, ini dia posisinya kaki kiri. Kaki kiri, kaki kanannya sedikit jinjit ya, Nak. Nah, ini sudah posisi menunduk ya. Menunduk, begitu membalik putar badan 180 derajat ke depan untuk melakukan tolakan ke depan atas ya, Nak, bukan ke depan bawah. Nanti pendek jatuh pelurunya, apalagi pelurunya itu ya berat ya. Terbuat dari campuran logam besi ya, kalau tidak salah saja, berat ya. Jadi ke depan atas. Kenapa harus ke depan atas? Supaya tolakannya jauh. Makanya tadi latihannya menggunakan tali atau net ya. Dibuat setinggi 2 meter. Ya, 2 meter kurang lebih. Nah, seperti itu. Ya, anak ustazah, nah beginilah posisinya. Coba anak ustazah praktekkan ya di rumah. Baik, menolak peluru dari gerak kaki meluncur ke belakang. Nah, ini sudah. Nah, ini dia gambarnya ya.
bahkan kaki kanannya sedikit menjingkat, ya, diangkat ketika ingin menolakkan. Begitu badan berputar ke depan, nah kaki kanannya sudah memijak tanah. Nah, seperti itu. Ya. Ya, anak ustazah, semoga anak ustazah dapat memahami materi tolak peluru ini dan memperagakannya, ya, di rumah. Baik, jika ada yang kurang dipahami anak ustazah, silahkan japri ustazah. Nah, kemudian anak ustazah, ketika SMP juga kita sudah mempelajari ini, jalan, lari, kemudian tolak peluru. Nah, tentunya catatan-catatan sewaktu SMP itu masih ada. Nah, anak-anak ustazah dapat mengingat kembali, ya, mulai dari pengertian, berat tolak peluru, tujuannya apa, tekniknya, sebenarnya semua sudah kita pelajari ketika SMP dan SMA, dipelajari kembali agar anak-anak ustazah kiranya lebih paham lagi, ya, lebih paham lagi, ya, dan mampu mempraktekkannya, mampu memperagakannya, ya, di rumah. Nah, itu harapan ustazah untuk anak-anak ustazah. Nah, untuk tolak peluru, ya, itu saja materinya, ya. Baik, kita lanjut lompat jauh, ya. Lanjut lompat jauh. Nah, begitu juga dengan lompat jauh anak ustazah, kita akan pelajari kembali materi tentang lompat jauh ini, ya. Dan SMP juga sudah pernah, ya, kita ulang kembali di sini, kita pelajari kembali di sini agar lebih paham. Baik anak-anak ustazah, apa arti melompat? Apa arti lompat? Lompat adalah apa? Gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, melompat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan merapatkan kedua kaki kita, ya, siap melakukan gerakan melompat hingga pendaratan, ya, dengan kedua kaki, ya, seperti itu, ya, melompat. Nah, lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit ataupun rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Nah, itu, ya, Nak. Jadi melompat di sini untuk jarak yang sempit atau rendah, ataupun melompat untuk jarak yang lebar dan tinggi. Jadi lihat di sini ketika melompat, ya, lompat jauh ini ada teknik dasarnya. Nah, ini yang perlu anak-anak ustazah pahami, teknik dasar. Jadi setiap pembelajaran olahraga ini anak-anak ustazah sekalian, ya, dari SMP pun sudah pernah ustazah sampaikan, ya. Bahkan mungkin anak-anak ustazah yang dari SMP juga yang lain dengan guru-guru olahraganya pasti juga menekankan bahwa setiap pembelajaran olahraga ada teknik-teknik dasar yang harus dipahami secara umum, ya, teknik-teknik dasar. Nah, termasuk dengan lompat jauh ini, ya, yang ustazah selalu juga menekankan secara garis besar anak-anak ustazah paham, ya, yaitu apa? Lompat jauh, teknik dasarnya di sini ada yang pertama, ya, awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga melayang di udara, yang keempat mendarat. Nah, jadi ada 4 teknik dasar dalam lompat jauh ini, ya, Nak. Nah, teknik dasar lompat jauh gaya jalan di udara. Nah, dibilang seperti berjalan di udara, ya. Nah, kemudian awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat dari berbagai sumber media cetak atau elektronik atau teman yang sedang melakukan kegiatan, ya. Secara bergantian saling bertanya tentang hal yang berkaitan dengan keterampilan teknik dasar lompat jauh gaya jalan di udara. Manfaat lompat jauh gaya jalan di udara terhadap kesehatan dan otot-otot yang dominan dipergunakan dalam lompat jauh gaya jalan di udara, serta sikap apa yang dapat dikembangkan dalam
pembelajaran menggunakan atletik ya terhadap pribadi, anak didik, ustazah semuanya ya. Baik. Nah, lihat di sini ada gambar nak, gambar lapangan lompat jauh. Ya, gambar lapangan lompat jauh. Nah, ini adalah lintasan namanya. Ini adalah papan tumpuan dan ini adalah bak pasir untuk melakukan pendaratan. Nah, di sini ada ukurannya ya nak, lintasannya 30 sampai 40 meter. Ya. Nah, coba anak ustazah nanti lihat kembali ya. Nah ini panjang bak pasirnya 7 sampai 9 meter. Ya, ini awalan untuk melakukan lari, ya. Ya, jadi anak-anak ustazah amati ya gambar lintasan ini, ya. Nah, di buku yang lalu juga buku waktu pelajaran SMP juga ini kita sudah pelajari. Jadi anak-anak ustazah bisa buka catatan kembali, ya. Lintasan daripada lompat jauh. Baik, kita lanjut ya nak. Lompat jauh tujuannya untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Jika tadi tolak peluru adalah melempar sejauh-jauhnya. Nah, setelah bertumpu kaki terkuat, maka kaki yang satunya segera diayunkan ke depan atas dengan sikap lutut ditekuk sewajarnya. Kemudian kaki kiri segera menyusul, diangkat pada saat mencapai titik tinggi. Posisi tubuh seperti berjalan. Selanjutnya kedua kaki dan tangan diluruskan ke depan, badan condong ke depan pula untuk siap melakukan pendaratan. Nah, di sini tidak ada gambar ketika orang melakukan lompat jauh, tapi pembelajaran yang dituntut di sini untuk berlatih lompat jauh, nah itu pembelajarannya lihat itu melalui atas box. Nah, anak-anak ustazah bisa peragakan ini. Jika bisa silahkan ya, ambil saja kotak yang tinggi ya nak, dilompati, lari, kemudian lompat seperti ini, kotak Supermi atau Indomie atau semisalnya yang tingginya seperti itu, bisa ya anak ustazah lompati. Nah, lakukan latihan seperti ini ya dengan teknik dasar awalan menolak melalui atas box seperti ini ya. Nah, selanjutnya teknik dasar gerak langkah dan melompat tali. Nah, menggunakan tali juga bisa ya selain box tadi. Nah, jadi anak-anak ustazah bisa memperagakannya di rumah ya. Ambil tali, ikat dari satu tiang ke tiang yang satunya lagi dan lakukanlah latihan ya lari sambil melompat. Nah, seperti pada gambar ini. Ya, baik anak-anak ustazah, mungkin ini pembelajaran kita ya untuk hari ini. Ya, jadi diulang-ulang ya materi yang ustazah sampaikan, diulang-ulang, kemudian dipraktekkan di rumah. Ya, kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan insya Allah kita sambung. Ya, kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.